Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Saifuddin. Nama saya Bima Aji Bagaskara dengan NIM 14056244046. Saya berasal dari pendidikan sosiologi kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pilih, yaitu ruang lingkup ilmu sosial. Pertama-tama, ilmu sosial adalah disiplin akademis yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar individu dalam konteks sosial. Melalui berbagai pendekatan dan metodologi, ilmu sosial berusaha memahami dinamika interaksi sosial, struktur masyarakat, serta pengaruh budaya dan lingkungan terhadap perilaku manusia. Untuk definisinya sendiri, menurut saya adalah ilmu sosial adalah mencakup berbagai bidang yang masing-masing memiliki fokus dan metodologi tersendiri. Secara umum, ilmu sosial berupaya menjelaskan fenomena sosial dengan menggunakan metode ilmiah, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia dalam konteks sosial. Disiplin ilmu sosial tersendiri terdiri dari beberapa disiplin utama yang saling berhubungan antara satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa disiplin ilmu sosial yang saya ketahui. Yang pertama ini ada sosiologi. Untuk sosiologi sendiri, definisinya yang paling umum adalah sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajian dari sosiologi tidak lain adalah kehidupan manusia. Kata sosiologi berasal dari Yunani, yaitu sosius dan logos. Sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Istilah dari sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte pada tahun 1839 dan pada itu Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Berikut ini adalah beberapa pandangan tokoh-tokoh lain mengenai definisi sosiologi itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada dari Max Weber. Max Weber mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial yang berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensinya. Yang kedua ada Pitrin A. Sorokin. Pitrin A. Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara macam-macam gejala sosial. Dan yang ketiga adalah dari Emile Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial terkait cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Nah, selanjutnya kita beralih ke sejarah sosiologi. Pada awalnya, sosiologi lahir dan berkembang di Eropa. Sosiologi lahir didasari akibat adanya guncangan sosial dari efek revolusi industri di Prancis. Efek tersebut mengakibatkan banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat pada abad ke-19. Penelitian tersebut dilakukan secara ilmiah, yang kemudian dikenal sebagai sosiologi. Untuk ruang lingkup sosiologi ini ada 4. Yang pertama, peran dan kedudukan sosiologi dalam keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerahnya sebagai sub-masyarakat nasional Indonesia. Yang keempat, perubahan dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari berlangsung secara terus-menerus. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Untuk ciri-ciri sosiologi sendiri ada
4 yang saya ketahui. Yang pertama ada sosiologi bersifat empiris. Sosiologi didapat dari sebuah penelitian dan observasi berdasarkan kenyataan yang dapat diuji secara ilmiah. Artinya, sosiologi tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis atau abstraksi. Sosiologi adalah ilmu yang dibangun menjadi sebuah teori, kemudian disusun secara logis yang bertujuan untuk mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial di masyarakat. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Sosiologi disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sosiologi bersifat dinamis, yang berkembang dari teori yang sudah ada, dan teori tersebut kemudian akan dikritisi, diperbaiki agar bisa lebih relevan sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Untuk yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi mempersoalkan sebuah fakta yang terjadi di masyarakat, bukan terkait tentang baik atau buruknya suatu fakta tersebut. Nah, yang kedua ada antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Dalam pengertiannya itu seperti bernalar atau berakal. Atau secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Apa sih tujuan kita? Apa sih diadakannya ilmu antropologi ini? Antropologi ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup. Antropologi lahir atau berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa pada ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis-etnis lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenal di Eropa. Pada saat itu, kajian antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam artian yaitu kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu kawasan geografis yang sama, memiliki ciri fisik dan bahasa yang digunakan juga sama, serta cara hidup yang juga sama. Namun demikian dalam perkembangannya, ilmu antropologi kemudian tidak lagi hanya mempelajari kelompok manusia tunggal yang mendiami suatu wilayah geografis yang sama. Kajian-kajian antropologi mengenai isu-isu migrasi misalnya kemudian melahirkan penelitian-penelitian etnografis multisitus. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya pergerakan manusia baik dalam satu kawasan regional tertentu hingga dalam cakupan global adalah fenomena yang semakin umum terjadi. Nah, yang selanjutnya percabangan antropologi. Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas di mana humaniora atau itu sosial dan ilmu pengetahuan alam digabung dalam menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Antropologi dibangun berdasarkan pengetahuan dari ilmu alam, termasuk penemuan tentang asal-usul dan evolusi Homo sapiens, ciri-ciri fisik manusia, perilaku manusia, variasi di antara berbagai kelompok manusia, bagaimana masa lalu evolusi Homo sapiens telah mempengaruhi organisasi dan budaya sosial, serta dari ilmu-ilmu sosial, antropologi mempelajari organisasi hubungan manusia sosial dan budaya, sistem keturunan, dan hubungan kekerabatan, atau yang lain-lain. Antropologi awal berasal dari Yunani klasik dan Persia yang mempelajari dan mencoba untuk memahami keragaman budaya yang dapat diamati. Pada saat ini atau pada akhir abad ke-20,
Antropologi telah menjadi sentral dalam pengembangan beberapa bidang interdisipliner baru seperti ilmu kognitif, studi globalisasi, genetik, dan berbagai penelitian etnis. Nah, secara garis besar antropologi terdiri dari beberapa bidangnya. Yang pertama itu adalah antropologi biologi atau antropologi fisik. Antropologi biologi atau juga disebut antropologi fisik merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan primata dan bukan manusia dalam arti biologis, evolusi, dan demografi. Antropologi biologi atau fisik memfokuskan pada faktor biologis dan sosial yang memengaruhi evolusi manusia dan primata lainnya, yang menghasilkan, mempertahankan, atau mengubah variasi genetik dan fisiologisnya pada saat ini. Yang kedua ada antropologi sosial budaya. Antropologi sosial budaya merupakan studi yang mempelajari hubungan antara orang-orang dan kelompok. Sementara antropologi budaya merupakan studi komparasi, bagaimana orang-orang memahami di dunia sekitarnya, bahwa mereka melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Antropologi sosial berkait erat dengan sosiologi dan sejarah yang bertujuan mencari pemahaman struktur sosial dari suatu kelompok sosial yang berbeda dari etnik, kelompok minoritas, dan lain-lain. Yang ketiga ada antropologi psikologis. Antropologi psikologis yang dapat diartikan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berkembang pada sekitar abad ke-18 dengan tujuan untuk membuktikan gagasan atau pemikiran tentang kapasitas konseptual pikiran, kehendak bebas, dan jiwa spiritual. Psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang teori-teori metafisika atas pikiran dan jiwa serta dapat mampu menjelaskan terkait psikologi empiris yang terbatas hanya pada jiwa yang dapat diamati atau observasi saja. Banyak kritik yang muncul terhadap filsafat psikologi, salah satunya datang dari Kant yang berpendapat bahwa kesadaran dari individu yang berpikir bukanlah sebagai kondisi realitas yang terjadi. Individu sendiri tidak dapat mencapai identitas dirinya hanya dengan melakukan proses berpikir, tetapi harus menggali diri sendiri lewat introspeksi sebagaimana teori-teori filsafat psikologi. Kita juga harus mengamati sisi-sisi kemanusiaan, termasuk sejarah, karya-karya literatur, dan budaya bangsa lain. Kritik dan saran dari Kant inilah yang mengawali perubahan pendekatan dari filsafat psikologi atas jiwa menjadi filsafat antropologi psikologis yang cakupannya menjadi lebih luas. Dalam kasus krisis identitas yang dialami individu tidak hanya berdampak psikologis, tetapi juga berpengaruh dalam perilaku sosial mereka. Akibatnya muncul hambatan-hambatan dalam melakukan hubungan sosial, sehingga umumnya dalam melakukan hubungan sosial secara luas, individu akan sulit membuat dirinya membaur ke dalam struktur sosial yang ada masyarakat. Yang selanjutnya kita beralih ke ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini artinya luas banget. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah dari ilmu ekonomi ini tidak terbatas dengan alat pememas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga atau artinya yang lain-lain. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Banyak ahli ekonomi arus utama merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang sudah ada cukup untuk membuat kita mengerti fenomena-fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya. Walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu ekonomi.
Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui tulisannya yang berjudul Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya, terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiments. Dalam bukunya, Smith menyatakan bahwa dengan adanya kebijaksanaan dan keadilan, maka suatu masyarakat dapat bertahan. Hal ini merupakan pendekatan yang terbentuk dari reaksinya terhadap paham perdagangan bebas yang ia tuliskan dalam buku sebelumnya. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, G.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 2006, yaitu Edmund Phelps. Nah, secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran klasik ini mengalami kegagalannya setelah terjadi depresi besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Nah, sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling bertarung dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian, dan keduanya seperti New Classical, Neoklasik, New Keynesian, monetaris, dan lain sebagainya. Nah, untuk metodologi ilmu ekonomi ini sendiri sering disebut sebagai the Queens of Social Science. Ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri yang mengombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah model general equilibrium atau keseimbangan umum yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke ilmu politik. Ilmu politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu politics science, adalah cabang ilmu sosial membahas antara perbedaan konflik dan interaksi, teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik merupakan cabang ilmu yang masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Ilmu tersebut dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Sebaliknya, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ilmu tersebut sering diakui sebagai ilmu sosial tertua di dunia. Pada taraf perkembangan tersebut, ilmu politik banyak bertumpu pada ilmu sejarah dan ilmu filsafat. Nah, selanjutnya ilmu politik ini berkembang di negara Yunani kuno yang dimulai sejak tahun 450 sebelum Masehi. Hal ini tertulis dalam karya-karya ahli seperti Herodotos atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Sedangkan di Asia terdapat beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan Cina yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan, Dharma Sastra, dan Artha Sastra yang berasal dari masa sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke metodologi ilmu sosial. Metodologi ilmu sosial sangat bervariasi tergantung pada disiplin dan pertanyaan penelitian. Yang pertama ada metode kualitatif, kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam. Teknik yang sering digunakan meliputi
wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis teks. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode ini berfokus pada pengumpulan analisis data numerik. Teknik yang digunakan itu meliputi survei, eksperimen, dan analisis statistik. Nah, berikut ada 3 tantangan dalam ilmu sosial. Yang pertama ada globalisasi, ketimpangan sosial, dan perubahan sosial yang cepat. Untuk globalisasi sendiri, globalisasi menjadi tantangan untuk ilmu sosial karena globalisasi mengubah interaksi sosial dan identitas budaya, menimbulkan tantangan dalam memahami dinamika lokal dalam konteks global. Yang kedua, ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi isu utama yang perlu ditangani dengan penekanan pada keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat. Yang dimaksudkan adalah kemajuan teknologi dan perubahan yang cepat mempengaruhi pola interaksi dan struktur masyarakat sehingga ilmu sosial harus terus beradaptasi. Untuk penutup, ilmu sosial adalah disiplin ilmu yang penting untuk memahami dan memecahkan masalah sosial yang kompleks. Dengan mempelajari dinamika interaksi sosial, struktur masyarakat, dan pengaruh budaya, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Melalui penelitian dan pemahaman yang mendalam, ilmu sosial tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tetapi juga menjadi paduan untuk masa depan. Nah, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Untuk Pak Saifuddin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.